Malaysia yang kita ambil gambarnya dari atas kereta monorail. Kalau dilihat airnya mengalir dengan lancar gitu kan ya. Selanjutnya ini adalah sungai yang ada di Jakarta, Sungai Ciliwung ya, kalau nggak salah gitu kan. Yang tadi di Kuala Lumpur penampakannya itu sangat rapi, kemudian bersih, menambah keindahan dan keestetikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk, wow, ini perbedaan sungai di ibu kota Jakarta dan di ibu kota Kuala Lumpur. Intinya antara Indonesia dan Malaysia. Video ini dimuat oleh channel yang bernama Wow Channel. Boleh di-subscribe ya. Nah, bagaimana perbedaan kondisi sungai di Kuala Lumpur dan di Jakarta sebagai sama-sama ibu kota negara? Oke, mari kita tonton dulu videonya, kemudian kita review ya. Oke. Wow, bagaimana nih perbedaan antara sungai di tengah kota Kuala Lumpur, Malaysia versus dengan sungai yang ada di Jakarta? Penasaran seperti apa nih? Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe terlebih dahulu buat positive people semua. Pastinya kami ucapkan terima kasih buat yang udah mau subscribe, mau komen-komen, saling berbagi pengetahuan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Ya, ini adalah gambaran sungai di Kuala Lumpur, Malaysia yang kita ambil gambarnya dari atas kereta monorail. Kalau dilihat airnya mengalir dengan lancar gitu kan ya. Nampak seperti itu. Terus berpadu dengan gedung-gedung yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Warnanya coklat gitu ya sungainya, seperti itu positive people. Kalau kita bisa melihat sungai di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kalau kita lihat juga tuh kayak mengalir dengan lancar, airnya kayak nggak ada sampah sama sekali ya, gitu ya, benar clear, cuma di sungai gitu kan ya, air mengalir deras seperti itu. Selanjutnya ini adalah sungai yang ada di Jakarta, Sungai Ciliwung ya, kalau nggak salah gitu kan. Ya kita tahu bahwa Kuala Lumpur dan Jakarta ini dialiri oleh anak-anak sungai gitu ya, makanya pertimbangan. Nah, ini kalau kita lihat sungai di Jakarta dengan warna yang hampir sama dengan sungai di Kuala Lumpur, Malaysia gitu ya. Tapi kita lihat di pinggir-pinggirnya tuh, wow, ada sampah-sampah yang tersangkut ya, pastinya ada sampah-sampah yang tersangkut gitu, seperti itu pasti gitu. Tuh sungai di Jakarta tuh kalau kita lihat juga dalam aliran ini nggak begitu deras alirannya ya, kayak lebih slowly gitu, dan ada sampah-sampah seperti itu. Itu positive people. Nah, itu tadi wajah sungai di Jakarta dan Kuala Lumpur. Nah, kalau di Jakarta itu emang yang tengah, di tengah kota Jakarta banget gitu ya, Jakarta Pusat, Jakarta Sentral. Tapi sebenarnya di Jakarta itu ada sungai yang agak di pinggir gitu ya, maksudnya agak di daerah pinggiran Jakarta, yang sungainya itu hitam dan bau, makanya disebut Kali Hitam. Nah, di Jakarta ini masih belum selesai nih Kali Hitam sampai sekarang. Seperti itu, bau dan hitam itu masih ada sampai sekarang gitu kan. Terus kalau kita mau lihat sungai di Kuala Lumpur kembali gitu kan, dia nampak alirannya tuh mengalir deras, terus nampak bersih juga gitu kan, yang nggak ada sampah dan lain sebagainya di sungai gitu kan. Mungkin kesadaran warganya untuk tidak buang sampah sembarangan itu udah oke banget gitu, terbukti tidak ada sampah sama sekali. Kalau dilihat tuh bersih ya sungainya, termasuk yang di pinggirannya kan. Tadi kan di Kuala Lumpur kan juga sempat ada pinggiran itu sungai yang kayak jalan kecil itu, dan benar-benar clear gitu, seperti itu positive people. Ini kalau kita lebih amati lebih jauh sebenarnya
Kalau kita mau nyusuri Jakarta lagi, masih ada sungai-sungai di pinggiran Jakarta itu yang dekat dengan rumah gitu kan ya. Dekat dengan rumah, ada rumah penduduk di situ yang nempel banget di sungai. Nah itu sebenarnya sangat bahaya juga kalau ada terjadi banjir dan sebagainya. Nah kalau di Kuala Lumpur itu bener-bener gak ada rumah-rumah di pinggir sungai, maksudnya yang nempel banget di sungai gitu. Jadi itu perbedaan dari sungai di Kuala Lumpur dan Jakarta. Nah sebenarnya kan ada contoh-contoh baik seperti ini tuh. Kenapa kita harus bikin versus seperti ini ya? Biar kita bisa mencontoh hal yang baik dari kota manapun. Kalau baik bisa kita aplikasikan seperti itu. Bukan bermaksud menjelek-jelekan negara sendiri, tapi loh negara tetangga aja ini bisa loh bikin sungainya tuh sebersih itu. Kenapa kita enggak gitu? Gimana menurut positif kalau warga Malaysia? Kalau ada komentar-komentar tambahan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam. Ya, kalau Malaysia bisa, negara yang kita bisa, kenapa kita tidak bisa menjaga sungai kita itu menjadi tetap bersih? Gitu ya. Nampak sekali perbedaan sungai di antara kedua ibu kota tadi itu, Kuala Lumpur dan Jakarta. Sama-sama di pusat kota, di ibu kota negara, tetapi kondisi sungainya itu amatlah berbeda. Yang tadi di Kuala Lumpur penampakannya itu sangat rapi, kemudian bersih, sih gitu ya. Terus di tepi-tepinya dikasih semacam kayak apa ya, kalau di jalan raya itu kayak trotoar gitu ya. Nampak lagi keindahan dari sungai itu sendiri. Menambah keindahan dan keestetikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara. Dan tadi memang aliran airnya lebih kelihatan lebih lancar di Kuala Lumpur itu ya. Nah, sementara di Jakarta tadi itu ya, kondisi sungainya seperti itu. Di pinggiran, di tepi sungai itu ya kayak semak-semak gitu ya, tidak rapi sama sekali. Kemudian banyak sampah-sampah yang tersangkut di situ karena memang tidak bisa dinafikan. Warga Jakarta sebagian masih kurang sadar akan kebersihan, kurang sadar akan pentingnya membuang sampah di tempatnya. Masih suka merata-rata buang sampah. Maka tidak heran Jakarta itu menjadi langganan ya. Kota yang sering terjadi banjir, selalu terjadi banjir di musim hujan karena memang sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan itu menyumbat drainase air, saluran air, aliran air ke semestinya air itu mengalir ya, tersumbat gara-gara itu karena memang warganya kurang sadar akan kebersihan, suka membuang sampah sembarangan. Lagi-lagi ini berkaitan dengan SDM ya, memang nampak berbeda SDM di Malaysia ini dengan SDM di Indonesia, khususnya dalam video ini Jakarta dan Kuala Lumpur. Tidak semua, tapi sebagian gitu ya. Tidak hanya di ibu kota, dimanapun di Indonesia ini, yang namanya sampah itu suka merata-rata kita jumpai di berbagai tempat ya, karena memang kesadaran kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, tadi saya setuju dengan kata si abangnya tuh, si Tuan Channel tadi itu ya. Bukan kita mau membanding-bandingkan kondisi yang ada di negara kita, khususnya dalam hal ini sungai di ibu kota negara kita, Jakarta. Tapi kalau di Malaysia, kondisi sungai di Kuala Lumpur bisa sebagus itu, bisa seindah itu, sebersih itu. Kenapa Indonesia tidak gitu ya? Kenapa di Jakarta tidak? Ya, kalau bicara soal aliran air lebih deras di Malaysia, itu mungkin karena faktor di Jakarta itu air laut lebih tinggi daripada daratan. Makanya mungkin aliran air sungai itu tidak begitu deras seperti yang di Kuala Lumpur, airnya yang lumayan mengalir deras di sungainya itu. Nah, itu bisa dimaklumi. Cuman kalau untuk kebersihan, ya, kalau untuk kebersihan ini bisa sekali dicontoh, ya. Dimulai dari kita sendiri, individu kita sendiri sebagai warga Jakarta, ya, sebagai warga Indonesia. Jangan buang sampah sembarangan, ya, karena sampah itu salah satu pemicu terjadinya banjir. Kalau sudah banjir, siapa yang disalahkan? Pemerintah. Makanya kita perlu menjaga kebersihan untuk menjaga kebersihan sungai biar tidak tertimbun sampah, biar tidak menjadi sarang sampah di sana. Biar air sungai tidak meluap ke daratan, akhirnya terjadi banjir. Siapa yang rugi? Ya kita juga, ulah dari kecerobohan kita membuang sampah sembarangan. Dan mari kita jaga kebersihan sungai kita masing-masing gitu ya. Tadi juga dibilang sama Tuan Channel ini juga mengatakan bahwa di beberapa kawasan di Jakarta itu memang warga suka membangun
rumah di bibir sungai, yang itu sangat berisiko untuk dirinya, dan itu sangat, sebetulnya itu sudah melanggar undang-undang ya. Masih ada di Jakarta itu orang membangun rumah atau rumahnya berada pas di bibir sungai, dan kadang-kadang mereka lah yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Ini problem yang ada di Indonesia nih, terutama di Jakarta. Sebetulnya mereka sudah ditertibkan untuk tidak membangun rumah di tepi sungai sebetulnya. Cuman karena memang ya susah untuk diatur, ya begitulah. Saya pun juga bingung mau bilang apa gitu ya. Intinya soal SDM, Malaysia ini lebih unggul daripada Indonesia. Terutama soal kebersihan, kesadaran akan membuang sampah. Di Malaysia itu tidak hanya di perkotaan, di kampung-kampungnya pun yang namanya sampah itu susah dijumpai. Ya, yang namanya sampah berserakan di mana-mana tempat itu susah untuk dijumpai. Di jalanan, dimanapun itu susah. Ya adalah cuma ya sampah-sampah ringan, paling cuma 1-2 itu yang terbawa angin gitulah. Apabila dibandingkan dengan Indonesia ya jauh sih. Di Indonesia ini kemana-mana nampak sampah, apalagi di tepi jalanan, ya di tepi jalan. Aduh, sampai-sampai itu bau sampahnya itu berbau busuk karena ada tumpukan sampah di situ dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, saya setuju dengan apa yang abang tadi itu bilang. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Contohlah yang baik yang ada di Malaysia, ya, dicontoh yang baik, ya, yang buruk ya jangan dicontoh. Perbandingan ini bisa dijadikan satu evaluasi untuk memperbaiki diri. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.